Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di podcast Bawaslu Bicara. Kali ini spesial sekali karena kita hadir langsung dari ruang pojok pengawasan Universitas Slamet Sri Kendal, kampus yang selalu menjadi pelopor ruang dialog yang kritis dan inspiratif di Kendal. Terima kasih kepada Unis Kendal yang telah memfasilitasi ruang yang luar biasa ini, tempat ide dan semangat pengawasan tumbuh bersama. Di episode kali ini kita akan ngobrol santai tapi tetap serius tentang dinamika tahapan pencalonan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal tahun 2024. Pilkada bukan cuma soal siapa yang menang atau kalah, tapi bagaimana prosesnya bisa berjalan jujur, adil, dan dipercaya oleh publik. Nah, kebetulan di Kabupaten Kendal tahun 2024 kemarin ada banyak cerita menarik, baik dari pengalaman pengawasan di lapangan maupun dari sudut pandang akademis. Sudah hadir bersama kita dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Bapak Solikin. Beliau merupakan koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Kendal. Beliau kebetulan terlibat langsung di dalam pengawasan jalannya Pilkada 2024. Kemudian Ibu Dr. Sita Saraya. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Sri Kendal yang juga akan berbagi pandangan kritis dari sisi regulasi maupun demokrasi. Baik, sekarang marilah kita mulai pembahasan topik utama kita pada hari ini, yaitu dinamika tahapan pencalonan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal 2024. Mungkin dari Pak Solikin terlebih dahulu, Pak. Baik Mas Hakim. Seperti apa kesan umum dari pelaksanaan Pilkada Kendal 2024 kemarin? Ya, terima kasih Mas Hakim. Sebelumnya, apa kabar sahabat Bawaslu? Semoga sahabat Bawaslu sekalian selalu dalam kondisi baik. Nah, berkaitan dengan kondisi Pilkada Kendal di tahun 2024 kemarin ya Mas Hakim ya. Pada saat Pilkada Kendal tahun 2024 kemarin itu adalah Pilkada serentak seluruh Indonesia pertama gitu ya, yang diselenggarakan di tahun 2024. Terus kemudian ada hal yang menarik, ini berkaitan dengan partai pengusul gitu ya. Ini kalau kita boleh berbicara, ini pasca putusan MK nomor 60 di tahun 2024. Ini yang sebelumnya kalau saya sebut itu adalah Bupati threshold itu 25% di undang-undang ya, 25% dari total perolehan suara partai atau gabungan partai politik, terus kemudian ataupun 20% dari kursi dewan di pemilu sebelumnya. Pasca putusan MK ini berubah ya Mas Hakim ya. Di Kendal kemarin ini berubah seperti misal taruhlah pencalonan perseorangan. Ini jadi pakai persenan saja gitu ya. Jadi baik partai politik atau gabungan partai politik itu perolehan suaranya berapa gitu kan, terus kemudian yang dapat mengajukan. Nah, kalau di Kendal sendiri kemarin kan untuk jumlah DPT-nya itu sekitar 500.000 sampai 1 juta, maka berdasarkan regulasi tersebut itu batas untuk mengajukan Bupati threshold-nya itu adalah sebesar 6,5%, atau kemarin kalau kita lihat di putusan KPU pada saat pendaftaran itu sekitar dapat suara 48.000 saja itu sudah dapat mengajukan Bupati dan Wakil Bupati, seperti itu Mas Hakim. Nah, terus kemudian sahabat Bawaslu sekalian, pada saat kemarin ini pasca putusan kemarin ya, yang tadinya isu-isunya itu yang mau daftar jadi pasangan Bupati itu hanya 1 atau 2, ternyata kan menjadi 4 gitu ya Mas Hakim ya. Ya, yang pertama itu yang mendaftar itu adalah Pak Basuki dan Pak Nasri yang diusung oleh Partai Demokrat dan juga Partai PAN. Terus kemudian
yang partai pasangan yang kedua itu dari Bu Mirna dan juga Pak Urika, itu diusung 11 partai gitu ya, atau yang kalau kita kenal itu adalah Himples seperti itu. Terus pasangan yang ketiga yang mendaftar itu adalah pasangan dari Budiah Kartika Permanasari dan juga Pak Beni Karnadi yang hari ini yang menjadi Bupati Kendal hari ini ya. Terus kemudian yang keempat itu Pak Diko dan juga Pak Ustadz Ali gitu ya. Itu dari pasangan ketiga dan keempat ini ternyata ada double rekomendasi Mas Hakim. Ya, ini double rekomendasi itu dari rekomendasi Partai PKB. Itu mendukung Bu Diah Kartika Permanasari dan juga Pak Beni Karnadi, juga mendukung Pak Diko dan juga Pak Ustadz Ali. Begitu Mas Hakim kurang lebihnya. Menarik sekali. Mungkin kalau dari sudut pandang perspektif akademisi dari pengalaman Bu Sita selaku pakar hukum, apakah pilkada ini membawa tantangan hukum baru atau tidak bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Bu? Oke, terima kasih Mas Hakim. Salam sahabat Bawaslu. Tentu saja ini menarik ya kalau kita berbicara soal pengawasan, soal pilkada, pemilu, apalagi pilkada 2024 itu kan juga di Kabupaten Kendal sangat menarik. Kalau saya sendiri mungkin berpandangan itu tadi berkaitan tentang itu ya hukum di tahun-tahun sebelumnya gimana gitu nggih. Nah, kalau saya lebih pada Pilkada 2024 ini memiliki beberapa dinamika yang menarik atau saya singkat 3P. Ya, tidak hanya persaingan yang ketat, tapi juga ada pengawasan yang sangat ketat, dan ketiga adanya partisipasi masyarakat. Di sini karena memang tadi calonnya tadi ada 4 ya. Kemudian 1 ditolak, Bu. Oh, tiga-tiganya ditolak. Nah, ini tentunya menjadi dinamika. Cuman menciptakan 3P tadi. Perlunya ada pengawasan partisipatif masyarakat, kemudian adanya pengawasan yang juga harus ketat, dan tadi persaingan. Nah, di sini kalau berbicara persaingan sendiri tadi harusnya 4, nggak jadi 1 gitu ya. 3 ya. Di sini Pilkada Kendal 2024 diikuti oleh beberapa pasangan calon ya. Tadi juga udah dijelaskan narasumber Pak Solikin juga. Kemudian sangat ketat juga persaingannya, dan animo masyarakat juga di Kendal cukup luar biasa ya Pak Hakim ya. Jadi mungkin tadi saya dinamikanya ada 3P. Persaingan yang ketat karena tadi dinamika pencalonan ya di ranah KPU mungkin ya di sana. Kalau Bawaslu kan pengawasannya. Jadi kemudian yang kedua P-nya pengawasan yang ketat, yaitu tidak hanya dari KPU saja, tapi Bawaslu di sini kan memang perannya mengawasi pemilu. Jadi di sini Bawaslu Kendal melakukan pengawasan ketat untuk memastikan pilkada berjalan dengan lancar dan transparan. Yang ketiga 3P-nya yaitu partisipasi masyarakat. Nah, animo masyarakat juga kemarin luar biasa di Kendal. Ada demo-demo dikit, tapi sudah bisa dikendalikan juga nggih. Ya, aman, Bu. Nah, aman. Partisipasi masyarakat Kendal dalam pilkada relatif dengan tingkat partisipan ya yang mencapai angka nggak begitu tinggi lah, sama dengan kabupaten atau kota lainnya. Mungkin itu Mas Hakim, lebih ke dinamikanya. Kemudian pada tahapan pencalonan ini Pak Solikin, apakah sudah ada calon yang dari jalur persorangan Pak Solikin? Ya. Apa hanya dari partai politik saja? Ya Mas Hakim, terima kasih pertanyaannya. Ini kemarin sebenarnya KPU juga sudah melakukan pengumuman ya bahwa ada semacam kayak kalau mau daftar bupati atau pasangan bupati lewat jalur persorangan itu juga dibuka Mas Hakim. Nah, itu kemarin itu dibuka sekitar di tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 11. Nah, pada saat waktu itu memang tidak ada yang daftar gitu ya. Karena memang kan yang dibutuhkan itu dukungannya sangat luar biasa sekali. Mereka harus mendapatkan sekitar 60 ribuan dukungan gitu ya kalau mau menjadi calon persorangan gitu ya. Dan itu jumlah yang tidak kecil gitu ya. Dan itu juga membutuhkan biaya ataupun tenaga yang sangat luar biasa sekali kalau mau maju di dalam kontestasi pilkada melalui jalur persorangan. Jadi di Kendal itu tidak ada, dan dapat kami sampaikan kemarin di Jawa Tengah sendiri Mas Hakim yang
ada potensi untuk mendaftar di calon perseorangan, itu hanya ada 2 kabupaten saja, itu di Kabupaten Tegal dan juga di Kabupaten Sukoharjo. Namun keduanya itu tidak lolos verifikasi faktual seperti itu, karena memang dukungannya itu kurang, sehingga di 2 kabupaten tersebut juga timbul masalah ataupun ada sengketa seperti itu ya, mengajukan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Tegal maupun Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Itu Mas Hakim. Kendal tidak ada. Berarti dalam pilkada kemarin itu ada 3 kabupaten kota yang terjadi sengketa gitu ya Pak? Ya, termasuknya salah satunya Kendal. Masuk salah satu Kendal. Ya. Kalau dari Kendal itu permasalahannya itu gara-gara apa itu Pak? Apa karena Oh ya, tentu penyebab sengketa ataupun sengketa kan dari pihak Pak Diko dan juga Pak Ustadz Ali itu merasa tidak puas dengan putusan yang disampaikan atau yang disampaikan oleh KPU Kendal seperti itu ya, karena pendaftaran beliau itu ditolak atau tidak diterima seperti itu. Akan tapi memang ada jalur hukumnya sendiri Mas Hakim. Nah itu melalui sengketa proses di Bawaslu Kabupaten Kendal. Nah itu bisa sesuai dengan Perbawaslu 2 tahun 2020. Ini tidak hanya menerima sengketa yang objek sengketanya itu hanya istilahnya seperti kayak penetapan KPU, tapi BA pun bisa. Kemarin kan produk yang dikeluarkan oleh KPU adalah berita acara terkait dengan tidak diterimanya pendaftaran dari Pak Diko. Nah tentu Mas Hakim dan kawan-kawan sahabat Bawaslu sekalian juga kemarin mengetahui lah hiruk pikuk bagaimana sengketa di Kabupaten Kendal ya, sengketa pilkadanya seperti apa gitu ya. Ini sangat luar biasa sekali ya. Kalau Bu Sita tadi menjelaskan bahwa ada demo-demo, iya kan di kantor kami juga ada di demo gitu. Sebelum pembacaan putusan sehari itu kami di demo sekitar 300-an orang Bu Sita. Oh. Ya. Pakai itu banner gitu. Pakai banner. Intinya masyarakat juga bagus sih, intinya aware juga bahwa meminta ke Bawaslu dalam memutuskan sengketa itu harus benar-benar independen, terus kemudian yang sangat-sangat adil gitu ya. Terus tidak hanya demo, kemarin juga pada saat sengketa itu kami dapat kiriman bunga banyak sekali Bu Sita. Itu di kantor itu kurang lebih di halaman kami itu sampai tidak muat. Ada sekitar 60-an karangan bunga. Itu dari berbagai elemen masyarakat ya, ada pedagang keliling, terus kemudian ada komunitas pancing dan lain sebagainya, ormas gitu ya. Beliau atau masyarakat itu meminta bahwa di dalam penyelesaian sengketa ini masyarakat berharapnya itu Bawaslu benar-benar menjalankan sesuai dengan ketentuan seperti itu. Alhamdulillahnya pasca putusan Bawaslu memang dari Pak Diko ataupun dari masyarakat itu benar-benar menerima apa yang menjadi putusan gitu ya. Artinya memang tidak ada upaya banding lagi, walaupun sesungguhnya ini memang boleh Bu ada upaya banding ke PT UN seperti itu, tapi kan memang Pak Diko tidak mengambil itu, lebih memilih sikap negarawan dan menghormati putusan yang dibuat oleh Bawaslu seperti itu. Dan kami juga sangat senang sekali karena produk yang kami keluarkan berupa putusan sengketa itu bisa benar-benar kayak memuaskan dari berbagai pihak, baik dari pemohon Pak Diko dan juga Pak Ustadz Ali, dan juga dari KPU maupun dari pihak terkait itu ada Bu Tika dan juga Pak Beni. Masing-masing dari pihak ini sudah merasa cukup puas dengan putusan yang dibuat oleh Bawaslu. menarik sekali. Kemudian itu selama sengketa di Bawaslu itu mekanismenya terjadi berapa lama itu Pak? Prosesnya ya Mas Hakim. Prosesnya Pak. Ya. Dari awal proses terus kemudian sampai putusan nih Mas Hakim ya. Ini kan kalau kita bicara semacam objek sengketanya itu kan ada kadaluarsanya Mas Hakim. Nah itu pasca BA dikeluarkan oleh KPU itu 3 hari kerja. 3 hari kerja itu kalau istilahnya tidak diajukan ke Bawaslu, proses sengketanya itu kadaluarsa Mas Hakim. Nah akan tapi kemarin itu kan tidak diterima di pendaftaran terakhir di tanggal 29 Agustus, kemudian di hari Jumatnya, hari Jumat sore, dari kuasa hukum Pak Diko dan juga Pak Ustadz Ali itu sudah mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu. Artinya ini masih oke ya, tidak kadaluarsa. Terus kemudian pasca itu kan kami menerima permohonan itu, terus kemudian kita kaji ya unsur formil maupun materialnya. Terus di dalam pleno itu memutuskan bahwa permohonan sengketa ini memang
eligible atau naik untuk kita register seperti itu, sehingga kita register sebagai kasus bukan kasus ya, permohonan sengketa pertama yang ada di Kendal seperti itu. Nah, pasca kita terus kemudian register, itu di hari setelahnya itu sudah lanjut untuk yang namanya di dalam proses penyelesaian sengketa pilkada itu ada 2 tahapan, Bu Sita. Yang pertama itu adalah musyawarah tertutup, itu bahasanya itu sebenarnya mediasi, itu selama 2 hari. Terus kemudian ada 10 hari setelahnya itu adalah musyawarah terbuka atau adjudikasi. Kalau musyawarah tertutup itu kita masyarakat umum itu tidak dapat melihat, hanya kami dari Bawaslu sebagai majelis yang memfasilitatori untuk menemukan titik temu antara dari pemohon dan juga termohon. Ini pada saat kemarin selama 2 hari proses kita mediasi, memang dari masing-masing pihak, dari pemohon dan juga termohon ini tidak menemukan titik temu, sehingga terus kemudian kita lanjutkan kepada proses musyawarah terbuka ataupun adjudikasi. Kemarin pada saat proses adjudikasi pun sendiri itu kita ada beberapa agenda. Yang pertama adalah agenda yang formal gitu ya, semacam kayak pembacaan permohonan pemohon, terus kemudian jawaban termohon. Dan kemarin kalau kita lihat sendiri juga, Mas Hakim dan sahabat Bawaslu sekalian, ini kemarin ada pihak terkait. Ini yang unik, Bu, dari kemarin proses sengketa di Kabupaten Kendal. Dan ini mungkin di sengketa Bawaslu, untuk di Bawaslu yang pertama kali ada pihak terkait itu adalah di Kendal ini. Nah, pihak terkait itu apa sih? Pihak terkait itu adalah pihak yang dengan adanya proses permohonan sengketa ini berpotensi dirugikan gitu, Bu. Tadinya kan Bu Tika dan juga Pak Beni itu kan diusung oleh PDI dan juga PKB. Terus ada Pak Diko itu dan juga Pak Ustadz Ali juga diusung PKB. Nah, dengan adanya permohonan sengketa ini, nanti terus kemudian apabila permohonan lolos gitu ya, ini kan koalisinya kan berpotensi dirugikan. Yang tadinya 2 jadi 1 gitu kan. Nah, ini memang di Perbawaslu kita bisa untuk maju sebagai pihak terkait. Dan pada saat itu ini masuk dari pihak terkait sebenarnya. Jadi selain tadi pembacaan permohonan permohonan pemohon, terus kemudian jawaban termohon, itu juga ada agenda lagi, adalah agenda pembacaan atau tanggapan pihak terkait. Itu juga sudah masyarakat Kendal sudah menyaksikan sendiri gitu ya. Nah, agenda yang paling penting sebenarnya itu adalah yang ditunggu-tunggu masyarakat, agenda pembuktian, Mas Hakim. Nah, itu juga menghadirkan banyak saksi dan itu juga sekaliber nasional gitu ya. Kalau kita lihat dari pemohon itu juga menghadirkan dari DPP, terus kemudian juga dari mantan-mantan komisioner Bawaslu RI gitu. Terus kemudian KPU juga tidak kalah juga, beliau juga menghadirkan saksi maupun ahli yang tidak kalah lah seperti itu. Itu prosesnya selama 1 hari saja. Terus kemudian agenda itu kan agenda permohonan ya Bu Sita ya, itu di hari pertama musyawarah terbuka, terus kemudian hari kedua itu pihak terkait dan juga pembacaan tanggapan pihak terkait. Itu hari ketiganya itu adalah hari pembuktian, dan pembuktiannya itu dari pagi sampai jam 9 malam kalau tidak salah ya. Iya. Itu memang pressure-nya di Bawaslu Kendal juga luar biasa itu ya, dan untuk membuat putusannya juga lumayan rumit karena banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang harus dimasukkan majelis di dalam putusan itu gitu ya. Sampai di akhirnya di hari ke-12 kita finalisasi, terus kemudian kita bacakan putusannya di muka umum gitu ya, dari pihak pemohon, termohon dan juga masyarakat secara umum. Itu prosesnya kurang lebih, Mas Hakim. Jadi dari awal, dari proses registrasi sampai dengan pembacaan putusan itu adalah maksimal 12 hari. Harinya apa? Harinya adalah hari kalender. Artinya hari Sabtu dan Minggu ya tabrak saja gitu ya. Kecuali di dalam permohonannya itu harinya hari kalender. Hari apa? Hari kerja. Hari kerja, Bu. Begitu Mas Hakim, kurang lebihnya 12 hari. Berarti untuk permohonan itu harinya hari kerja, kemudian untuk penanganannya atau itu di hari kalender. Hari kalender ya, Mas. Kemudian intinya itu yang dimohonkan pemohon itu apa sih, Pak? Kok dia sampai yakin gitu, dia akan menang gitu di Bawaslu, Pak? Nah, gini Mas Hakim, yang di challenge dari pemohon itu apa gitu ya pertanyaannya ya.
Itu yang didalilkan dari pemohon itu yang di-challenge adalah pasal 12 PKPU 8 tahun 2024. Itu yang bunyinya kurang lebih ya. Ini apabila ada partai pengusul yang mengusulkan lebih dari satu pasangan, itu maka terus kemudian KPU melalui KPU RI itu melakukan konfirmasi kepada partai pengusulnya gitu ya. Apabila ada dua pasangan dengan satu partai pengusul gitu. Nah itu yang di-challenge, ya dua rekomnya ganda lah seperti dari PKB. Nah itu tidak boleh, yang di-challenge adalah pasal itu gitu ya. Nah sedangkan kalau kita tahu sendiri bahwa sebenarnya kalau melihat di PKPU sebelumnya gitu ya, di PKPU 3 2017 misal sebagai dasar pencalonan pilkada di periode sebelumnya, itu tidak temui pasal itu, tidak temui pun juga kalau kita melihat di Undang-Undang Pilkada Undang-Undang 1 tahun 2015 itu tidak ada canggolannya gitu Mas Hakim. Ya, adanya itu misal di pasal 11-nya Bu Sita itu di Undang-Undang Pencalonan di PKPU pencalonan itu disebutkan partai politik atau partai pengusul atau gabungan partai pengusul itu hanya dapat mengusulkan satu pasangan saja. Ya, tapi di partai 12-nya ada ketentuan seperti itu gitu ya. Terus kemudian kalau kita melihat di pencalonan gitu ya, atau surat rekom sendiri itu kan ada formulirnya sendiri yang disediakan oleh KPU yang harus diakomodir partai politik. Nah itu juga tertuang bahwa di situ sejak pasangan ini didaftarkan itu sudah tidak bisa dicabut pendaftarannya gitu ya. Terus kemudian kalau kita lihat timeline dari surat rekomendasi ini pasangan Butika dan Pak Beni itu keluar di tanggal 21. Terus kemudian untuk pasangan Pak Diko dan juga Pak Ali itu di tanggal 24. Sedangkan 24 Agustus. Sedangkan pendaftarannya dua-duanya itu di tanggal 29 gitu ya. Nah, ini kan seharusnya yang didaftarkan yang terbaru harusnya kan. Akan tetapi ini yang didaftarkan kenapa kok yang pertama dulu gitu ya. Nah, itu kan juga menjadi pertanyaan dan kita gali di dalam musyawarah terbuka itu, kami tanyakan kepada DPP bahwa beliaunya tidak bisa menyebutkan alasannya kenapa dan surat itu berada di mana, itu tidak bisa menyebutkan, hanya menjawab bahwa surat itu atau rekomendasi itu belum dieksekusi gitu. Padahal sistem KPU itu hanya mengakomodir bahwa satu partai itu hanya dapat mendaftarkan satu orang saja gitu Mas Hakim. Contohnya misal di sistem silon gitu ya. Ini kan kalau di pendaftaran hari ini Bu Sita, ini bahwa pendaftaran paslon itu melalui silon semuanya. Artinya berkas pendaftaran itu diupload di silon, terus kemudian apapun ya Bu Sita ya, terus kemudian misal Pak Beni nih sudah diklik atau di-approve dari pihak PKP-nya gitu ya sebagai pasangan calon yang diakui. Itu sudah tidak dapat lagi mengajukan pasangan lain. Harus sudah di-lock, artinya kesempatan untuk mengajukan pasangan itu sudah di-lock gitu. Dan dari DPP juga mengakui bahwa pasangan dari Butika, rekomendasi Butika dan Pak Beni dan Pak Diko itu benar-benar sama-sama keduanya itu asli gitu. Ya asli, bukan terus kemudian bagaimana ataupun yang satunya palsu, itu tidak gitu. Memang terus kemudian pada saat di tanggal 29 sore itu juga KPU RI itu menggelar press conference terkait dengan kondisi dinamika pendaftaran pencalonan gitu ya, bahwa memang partai pengusul yang sudah mendaftarkan pasangan calonnya itu tidak dapat menarik pasangannya kembali gitu. Bahwa berlakunya pasal 12 itu sesungguhnya adalah tatkala memang sebelum didaftarkan Bu Sita. Misal di dalam dinamikanya ini ditemui dua rekomendasi yang ganda sebelum didaftarkan, maka itu baru bisa untuk dikonfirmasi. Jadi sebelum di silonnya itu ya? Iya, sebelum proses pendaftaran itu selesai gitu ya. Artinya proses pendaftaran itu kan kalau kita tafsirkan bahwa ini berkas-berkas sudah dikumpulkan di KPU, sudah dicek, terus kemudian keluarlah berita BA-nya gitu ya, tanda terimanya bahwa pasangan ini sudah mendaftar seperti itu. Artinya pendaftaran itu kan memerlukan itu. Kalau pengusulan itu ranahnya masih berada di partai politik gitu. Pengusulan itu masih berada di partai politik. Kamu mau ngusulin siapa ya? Itu hanya dari partai politik gitu. Nah seperti itu Mas Hakim. Ya mungkin kasus ini juga menjadi kelengahan atau istilahnya seperti kurang sosialisasinya dari KPU terkait dengan pasal-pasal yang baru. Ini kan termasuk pasal yang baru seperti itu.
Ini saya rasa memang kurang gitu. Jadi menjadi celah bagi orang-orang terus kemudian untuk melakukan pendaftaran seolah-olah ya kalau daftarkan ya boleh gitu. Ternyata memang sebetulnya tidak boleh gitu. Kalau kita berandai-andai ini misal terus kemudian pasal 12 itu ditafsirkan bahwa setelah didaftarkan baru dikonfirmasi, oh ini betapa kacaunya sekali Bu Sita, ini bahkan akan jadi semacam kayak banyak sekali sengketa-sengketa itu ya. Sepenting daftar-daftar partai politik ngasih rekom A, B, C semua daftar aja semua. Nanti pasien hukum gitu ya Pak? Iya seperti itu. Ya seperti itu maksudnya. Parpol itu bisa seenaknya ganti Ya seperti itu maksudnya. ganti calonnya gitu ya Pak? Mengeluarkan banyak rekomendasi. Ya gitu Bu. Kemudian menurut Sita kenapa tahapan pencalonan ini begitu sensitif terkait permasalahan hukum Bu? Menjadi celah gitu ya. Iya. Karena tadi juga udah dijelaskan sama Pak Solikin ya prosedurnya seperti apa. Cuman tadi kuncinya yaitu tadi sosialisasi. Itu kurangnya juga mungkin tidak dari Bawaslu ya. Karena kan Bawaslu itu juga berperannya setelah ada sengketa pemilu. Tapi saya apresiasi ini Bawaslu di sini, sahabat Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Kendal kan bisa mengambil keputusan yang sangat ya ini ya kira-kira ya. Jadi di akademisi juga menjadi pembahasan Mas, dosen-dosen terus mahasiswa ini nanti mau kemana arahnya. Cuman kan benar menjadi celah hukum bila mana tadi rekomendasi ya kita bicara karena sengketa yang kemarin banyak di media juga banyak berkembang khususnya di Kabupaten Kendal itu kan lebih pada pencalonan yang double rekomendasi, dua pasangan rekomendasinya dari satu partai ya partai pengusungnya. Nah di sini kan celah hukumnya yaitu tadi misalkan nyuwun sewu nih tadi tanggalnya kan beda, yang pertama paslonnya tanggal 21, yang berikutnya tanggal 24. Cuman pendaftaran di silonnya tanggal 29. Nah, kalau diambil yang upgrade-nya mungkin yang terbaru tadi harusnya. Cuman tadi ini menjadi celah hukumnya sebenarnya di sana, Mas. Kalaupun nyuwun sewu ini kan karena sudah lewat ya. Pak paslonnya tadi yang kedua yang di tanggal 29 itu misalkan tidak legowo. Untungnya kan legowo ini. Nah, kalau tidak legowo itu juga bisa berkembang nanti sampai ke PT UN. Tapi apakah itu akan membuat pilkada juga akan tertunda. Nah ini gimana ini juga kita juga perlu sedikit celah hukumnya kan di sana sebenarnya. Kalau kemarin juga bisa nyuwun sewu paslon yang terakhir tanggal 29 itu ternyata mengajukan keberatan banding. Nah apakah itu juga akan menunda proses demokrasi yang ada di Kendal? Itu gimana? Oh iya, mungkin gini Bu, ya. Kita tanya nggak apa-apa. Misalnya Bu, kemarin pasca putusan kita itu terus kemudian dari pihak pemohon atau Pak Diko itu tidak legowo gitu ya, terus kemudian mengajukan gugatan ke PT UN gitu ya. Bahkan sampai tingkat kasasinya sampai MA gitu ya. Nah, prosesnya lama sekali gitu ya. Kemarin kita juga sempat ngobrol-ngobrol sama ketua dan mensimulasikan tatkala nih terus kemudian sampai ke MA gitu ya. Ini prosesnya berapa lama nih gitu ya. Apakah istilahnya kayak nyanda nggak sih untuk nanti sampai terus kemudian ikut berkontestasi gitu ya, atau dicetakkan di dalam kotak suara, surat suara gitu ya. Nah, kita simulasikan sendiri memang di dalam penanganannya sendiri Bu Sita di PT UN sendiri ya itu juga waktunya terbatas. Misal terus kemudian proses expirednya itu sekitar 5 hari. Pasca putusan kita itu 5 hari. Dan kalau di PT UN sendiri itu mereka pakai hari kerja, tidak kayak Bawaslu gitu ya. Dan proses penanganan proses penyelesaian sengketa sendiri kurang lebih itu 21 hari. Bayangkan terus kemudian pasca itu pokoknya kami simulasikan itu kurang lebih pilkada itu kan 28 November ya. Dan itu kayaknya kita simulasikan di sekitar tanggal 20-an Oktober itu baru selesai. Kalau proses sampai di MA gitu. Nah, 27 November itu udah pilihan gitu ya Pak? Iya. Tapi ini memungkinkan Bu Sita, artinya proses ini tetap berjalan, yang sudah selesai itu tetap berjalan, terus kemudian proses yang belum selesai ini juga sama berjalan. Nanti kala terus kemudian Pak Diko terus kemudian diakomodir nih misal terus kemudian untuk menjadi calon kan, ini tentu nanti KPU itu akan menyediakan payung hukum tersendiri gitu ya. Soalnya KPU itu
berbagai macam produk hukum itu banyak sekali Bu Sita. Contoh ini ya Bu Sita ya. Kemarin itu kan ada kabupaten yang pendaftaran pasangan calonnya itu calonnya tunggal atau satu gitu ya. Satu aja ya. Nah, di dalam undang-undang pilkada tatkala hanya ada satu pasangan calon itu diperpanjang Bu Sita selama 3 hari untuk mendaftarkan pasangan calon yang lain gitu ya, supaya tidak calonnya itu tunggal gitu. Nah, di dalam proses ini sebenarnya misal nih diusung 10 partai. Nah, ternyata pasca perpanjangan, wah kayaknya aku sudah dukung yang ini, aku boleh nih. Terus kemudian keluar dari koalisi untuk ngusul yang lain. Nah, pada saat proses kemarin itu kan kayaknya kurang sosialisasi atau apa di beberapa kabupaten ini yang daftar lagi itu kemudian banyak yang ditolak gitu ya. Ya kurang paham ya, pemahaman KPU kan yang menolak kan. Terus kemudian pasca itu kan menjadi ramai perbincangan. Soalnya kalau saya hitung itu ada sekitar 10 kabupaten kota ya. Terus kemudian itu menjadi atensi nasional dan Komisi 2 itu kan merapatkan dengan KPU bahwa sudah di KPP. Pada akhirnya KPU juga mengeluarkan produk bahwa kemarin yang ditolak-tolak pada saat proses perpanjangan pendaftaran pasangan calon itu untuk diterima Bu Sita. Gitu. Karena emang itu memungkinkan gitu ya. Sekali lagi itu masalah hambatannya itu berada di silon. Silon itu kalau sudah memang partai pengusul yang ngusulin ini ya sudah nggak bisa ngusul yang lain gitu. Mereka KPU itu kan bingungnya, oh ini kok nggak keluar ya, semacam kayak berita acara penerimaan pasangan calonnya ya. Akhirnya mereka berkeputusan untuk menolak gitu. Terus akhirnya KPU mengeluarkan SD atau surat dinas itu memerintahkan KPU yang menolak itu sekitar 10 kabupaten kota itu untuk menerimanya gitu. Nah seperti itu Mas Hakim. Artinya Bu Sita ini misal terus kemudian kemarin kasus Pak Diko itu tetap bergulir gitu ya. Ini proses yang di sinor normalnya itu berjalan. Terus kemudian nanti proses Pak Diko juga tetap berjalan. Misal nanti dikabulkan ini KPU terus kemudian terima nih pendaftaran Pak Diko. Nanti ada payung hukum lagi terus kemudian untuk Pak Diko dimasukkan di dalam peserta. Oh, tapi apakah tadi yang sudah ditetapkan paslon seperti Bu Tika sama Pak Bini itu nanti bagaimana? Kemarin kan suara dari PDI dan juga PKB itu untuk mengusul satu pasangan calon itu nggak masalah betul. Artinya di balik threshold ini masih aman sebenarnya. Misal PDI mengusul sendiri, PKB mengusul sendiri itu nggak masalah. Ini karena suaranya itu banyak gitu ya. Kemarin itu yang dibutuhkan hanya sekitar 48.000 dan dua partai itu suaranya banyak semua. Jadinya aman. Kemarin kan pemenang di Kendal itu PKB Bu Sita. Nomor 2-nya baru PDI. Jadi masih oke semua di Kendalnya sendiri. Di Jawa Tengah kan pemilihannya ke PDI. Iya benar Bu Sita. Berarti kalau misal ini terjadi tadi, maaf ya Pak Hakim ya, kita masih menjadi celah hukum juga kan. Tadi paslon tadi Pak Diko sama paslon Pak Ustadz Ali ya kan ditetapkan juga misal ini tadi bergulir ditetapkan, berarti nanti Bu Tika juga diusung hanya satu partai benar itu. Nanti Bu Tika dan juga Pak Beni diusung dari hanya PDI saja gitu. Tapi seperti itu juga belum tertuang di peraturan KPU. Nah, dan itu nanti kan mesti nanti KPU biasanya itu mengeluarkan produk-produk baru untuk menambal hal-hal yang sifatnya kurang seperti ini. Antisipasinya nanti berapa tahun lagi ya. Misal kalau kita melihat nih contoh pasca putusan MK itu kan banyak sekali istilahnya kayak kabupaten-kabupaten yang harus mengurang PSU atau pemungutan suara ulang. Bahkan ada beberapa di kabupaten atau kota itu yang pasangan calonnya diganti Bu Sita karena memang tidak memenuhi syarat administrasi gitu ya. Artinya kan itu prosesnya dimulai di awal sendiri. Nah itu KPU juga mengeluarkan produk baru gitu. Di celah hukum berkembang terus uji material nanti undang-undang juga nanti PR-nya mungkin dari Bawaslu akademisi juga bisa nanti itu mungkin sangat dinamis sekali ya Bu. Kemudian waktu sengketa itu berarti tahapan pemilu di Kendal tetap berjalan atau berhenti dulu Pak, nunggu Pak ini Pak? Oh iya, ini Mas Hakim, kalau tahapannya berhenti dulu atau berjalan, tentu kan kalau tahapan pilkada itu sudah ditata dengan sebegitu rupa gitu ya. Sudah ada timelinenya, ini harus tanggal ini, bulan ini harus apa gitu kan. Semisal untuk tahapan pencalonan sendiri itu sudah diagendakan
mulai Agustus sampai dengan September, 22 September itu harus selesai. Dan prosesnya itu mulai dari pendaftaran, terus kemudian ada verifikasi administrasi satu gitu ya, terus kemudian perbaikan verifikasi, terus kemudian verifikasi faktual, pemeriksaan kesehatan, itu semua harus tetap berjalan gitu ya. Nah, mungkin ini agak repotnya di Bawaslu nih Bu Tika, Bu Sita. Ini repotnya di Bawaslu ini kan, kita ini kan lembaga pengawas ya, yang harus mengawasi setiap tahapan yang dilakukan oleh teman-teman KPU gitu ya. Tapi kami di satu sisi juga punya tugas ini untuk menyelesaikan sengketa. Nah, kalau kita tahu bahwa kita ini sebagai majelis Bu Sita atau sebagai hakim, itu kan idealnya secara etika kita itu harus benar-benar independen gitu ya. Dan independen itu kan tentu kita komunikasi kepada para pihak itu kan sangat-sangat terbatas sekali. Tapi di satu sisi kita juga diamanahi untuk mengawasi dari KPU, ya pengawasan tahapan di KPU, ya. Artinya kan tetap ada komunikasi dan lain sebagainya. Maka kami kemarin juga minta konsultasi ke Bawaslu Provinsi di atasan kita, ini dibentuk dua gitu, artinya ini fokus untuk sengketa sendiri, terus kemudian ada yang untuk pengawasan sendiri gitu. Bahkan teman-teman misal yang tidak di divisi pengawasan ataupun divisi hukum dan penyelesaian sengketa, ini kayak di teman-teman di keuangan kita libatkan semua ini untuk melakukan pengawasan gitu. Dan karena pengawasan terkait tahapan pencalonan ini waktunya benar-benar straight atau mepet-mepet gitu Bu Sita. Jadi memang harus benar-benar kita awasi semua, dan alhamdulillah kemarin juga dalam proses pengawasannya itu berjalan dengan lancar gitu ya. Soalnya Bu Sita, kalau di dalam proses pengawasan tahapan pencalonan ini tidak istilahnya tidak benar-benar teliti gitu ya, ini potensinya mahal sekali Bu Sita. Kita bisa lihat misal contoh di kemarin di Kabupaten Pesawaran, di Kabupaten Palopo, itu pas keputusan MK itu kan hanya misal ini SMA-nya diragukan, terus kemudian sampai di MK itu benar ternyata SMA-nya di mana nggak jelas gitu loh. Akhirnya paslon itu dicoret, terus kemudian untuk diganti PSU ulang. Artinya apa? Paslon itu udah menang ya Pak? Udah menang gitu loh. Artinya kan harus mengulang pilkada lagi dan biayanya tentu mahal sekali gitu ya. Kalau di Kendal sendiri kemarin berapa tuh, KPU dapat 58 miliar, Bawaslu 13 miliar gitu kan. Artinya kan puluhan miliar melayang gitu kan, karena proses ketidakcermatan di dalam proses pencalonan gitu ya. Pengawasan dari administrasi asli, baik dari syarat pencalonan ataupun syarat calonnya gitu ya. Dan itu banyak sekali syarat-syarat calonnya yang harus diverifikasi gitu Bu Sita. Itu Mas Ayu. Untuk pilkada kemarin itu kan pakai silon Pak. Iya. Setelah itu apakah juga nunjukin berkas aslinya Pak? Itu gimana itu verifikasinya Pak? Misalnya jasa dan persyaratan-persyaratan lain. Ya Mas Agam, kalau silon sendiri itu kan sebenarnya kan alat bantu ya, teknologi alat bantu untuk memudahkan kerja-kerja dari teman-teman KPU gitu ya. Tentu kan di dalam proses pendaftaran pada daftar yang langsung itu berkas-berkas yang asli disampaikan Mas Agam gitu. Itu hanya verifikasinya juga verifikasi berkas manual yang asli, itu yang diperiksa, ini ada gitu ya. Sampai verifikasinya sendiri kan juga 2 tahap gitu. Yang pertama, ini kok belum ada, biasanya membuat pernyataan. Kadang-kadang itu dalam proses pencalonan ya Bu Sita, kadang kan prosesnya itu kick and rush cepat sekali. Misal dapat dukungan di tanggal 29, kadang-kadang belum sempat untuk ngurus SKCK, surat kesehatan gitu kan. Makanya itu bisa buat surat pernyataan dulu. Nanti pasca surat pernyataan itu dibuat, nanti di dalam proses perbaikannya itu harus yang asli sudah ada gitu. Memang harus dileges juga di pengadilan ya. Iya benar. Berarti waktu verifikasi juga hadir ke sekolahnya gitu Pak? Ya, itu verifikasi faktual. Biasanya kalau ditemukan indikasi-indikasi lah ya, ini kok agak mencurigakan. Makanya terus kemudian diverifikasi secara faktual gitu ya. Ini sekolahnya di mana? Ini diverifikasi secara faktual. Dan Bu Sita ini kan syarat contoh untuk pendaftaran pasangan calon itu kan minimalnya SMA gitu ya. Yang wajib itu SMA-nya, misal melengkapkan S1, S2 dan lain sebagainya, SMA-nya harus jelas. Gak jelas juga kemarin kayak kasus yang ada di mana? Di Sawaran tuh ya Pak? Iya.
sawaran gue. Iya benar Mas Itu Yogi. padahal S1-nya udah jelas. S1 S2-nya ada. S2-nya jelas. Iya. Tapi SMA-nya nggak jelas. jasa SMA itu ya, Pak. Iya benar. Endingnya PS ulang. Endingnya PSU kan Iya. digugat di MK, terus kemudian dari yang menggugat itu memenangkan karena emang beliau yang jadi ini tidak eligible untuk menjadi pasangan calon karena syarat SMA-nya tidak terpenuhi gitu. Berarti yang ada calon baru lagi, Ada calon baru lagi, terus kemudian diulang lagi. Nah, yang menang siapa itu Pak akhirnya, Pak? Wah ya nggak tahu Mas Hakim. Iya. Yang itu dasar lagi. Yang dasar lagi. Ya kurang paham lah terkait yang menang siapa. Itu kamu kurang paham, intinya proses itu diulang gitu. Oh, itu bisa juga masuk ke ranah pidana kalau memang Betul, kayak pemalsuan ya, Bu, ya. Pemalsuan. Pemalsuan dokumen itu bisa masuk ke ranah pidana. Bahwa sebenarnya kayak dokumen-dokumen yang diragukan ini sebenarnya kasus yang diajukan ke MK itu tidak hanya di periode ini saja Bu Sita. Sebenarnya di periode yang lalu itu juga ada yang sempat ramai ini Bu Sita. Itu kalau kita melihat kasus yang ada di Sapure Jua di NTT. Iya, Itu kan yang salah satu yang menang itu adalah orang yang mempunyai kewarganegaraan ganda. Gitu ya. Marga ini oke, tapi di satu sisi beliaunya itu juga masih WN Amerika Serikat gitu. Dikomunikasi ke Kedubes Amerika Serikat, bener ini masih warga saya gitu. Artinya terus kemudian dicoret, diulanglah pilkadanya lagi. Ini di tahun 2018 itu ada bisa. 2018. Itu berarti Bawaslu apakah juga nanti misalkan ada pidananya itu yang memastikan masuk ranah pidana atau bukan Bawaslu atau perlu penyidik? Kalau terkait dengan dokumen yang misalnya ditemukan dokumen palsu dari pasangan calon, tentu itu kewenangannya biasanya kan di kepolisian gitu ya. Berarti Bawaslu Harus ada mohon dulu kita atau bisa langsung tangani Pak? nah itu. Ya biasanya kan kalau kasus kayak gitu kan seksi Mas Hakim, dilaporin aja pas lawan politiknya kan tahu kan. Oh ya udah laporin aja lah gitu. Oh, Bawaslu-nya bisa melaporkan nggak? Kalau Bawaslu ya, Bu, ya. Penipuan, misalkan ada pemalsuan ijazah. Biasanya Bawaslu itu tahu kan dari tanggapan atau pelaporan masyarakat. Iya. Biasanya oh ini ada tanggapan masyarakat itu Pak itu kayaknya belum pernah SMA deh di situ deh gitu kan. Terus kemudian kan kami hanya sifatnya administratif Bu. Administratif artinya oh ini TMS Pak KPU ini tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon, hanya sebatas itu Bu gitu. Hanya mencegah sebatas Walaupun itu diketahui setelah misalkan penetapan paslon, baru ada pengaduan ke Bawaslu bahwa salah satu paslon ini ternyata memasukkan ijazah. Ya tentu kalau itu sebenarnya kalau laporannya ke situ salah sih Bu, laporannya ke kepolisian, teman-teman kepolisian Bu. Ya kalau kita diproses tidak ke Bawaslu. Misalnya misal Pak ini kemarin jadi bupati ternyata Bukannya ijazahnya itu termasuk palsu. pengaduan harusnya ke Bawaslu dulu. Ini kalau sudah dokumen palsu ini ranahnya ke mana Bu? Ke pidana gitu. Gitu. Sedangkan kami kan hanya terkait dengan undang-undang pemilu saja dan itu tidak diatur Bu. Berarti masyarakat ataupun saksi-saksi ya mungkin itu bisa tanpa melalui Bawaslu langsung ke ranah kepolisian ya. Langsung bisa Bu. Soalnya kadang kepolisian sendiri saya ajak diskusi harusnya ada surat yang menerangkan mungkin dari Bawaslu sudah ada pengaduan, tapi Bawaslu memberikan rekomendasi harusnya ini ke kepolisian. Itu juga boleh gitu ya. Nah, memang itu kan ranah pidana murni soal pemalsuan itu memang larinya ke celah hukum nih. Teman-teman kepolisian. Celah hukum kami memang sifatnya itu hanya administratif sih Bu. Contoh misal politik uang yang rame nih gitu kan, berbicara politik uang. Kami kan memang istilahnya tidak dapat oh ini bisa dipidana nih, terus kemudian kami masukkan ke penjara, itu kan nggak bisa, itu kan melalui proses yang namanya gakumdu gitu ya. Ada teman-teman kepolisian dan juga teman-teman kejaksaan. Laporannya masuk ke kami nih, ke Bawaslu kan, terus kemudian pasca itu kami kaji, kami telusuri gitu ya. Oh ini kamu sudah dapat kajian pertama, kita gelar kayak semacam gelar perkara gitu ya, atau rapat bareng dengan teman-teman kepolisian dan juga kejaksaan. Nanti kita nilai, oh ini masuk delik apa nih, terus kemudian sudah memenuhi unsur apa belum nih gitu kan. Nah seperti itu Bu, tarik ulurnya biasanya di teman-teman kepolisian dan kejaksaan. Tapi tetap mempengaruhi jangka waktu ya, harinya ya. Mungkin nanti ada itu rekonstruksi undang-undang pemilu. Iya benar Bu, kemarin yang dilaporkan nih ke kepolisian, ternyata habis. Nah, agak sedikit kelemahan kita memang
kalau berbicara terkait dengan penegakan hukum pemilu, khususnya pidana pemilu, ini memang terkait dengan waktu yang sifatnya itu memang sangat terbatas sekali gitu Saya ya. pernah itu ya tahun 2019 atau kapan itu kan di daerah Cepiring Bu ya Mas. Nah terjadi cuman jangka waktunya dilaporkan kan nggak masuk. Tapi ini kita 2024. Ya begitu maksudnya. Mungkin dari Ucita ini, apa pelajaran terbesar dari Pilkada Kendal tahun 2024 kemarin Bu? Pelajaran Yang bisa jadi bahan perbaikan mungkin terkait desain hukum pengawasan pemilu di Indonesia. Oke, kalau untuk apa pelajaran yang berharga ya tadi di ranah mungkin nggak di Bawaslu-nya mungkin nggih. Di awal langkah awal itu, terus untuk tahapan-tahapannya, persyaratannya terutama. Nah, itu kan juga harus komprominya nggak cuman dari KPU tapi partai-partai pengusung. Jadi pelajaran yang berharga itu sosialisasi itu harus getol disosialisasikan KPU karena itu syarat mutlak nih, tidak hanya ke masyarakat ini loh nanti apa ada pilkada tapi ke pengusung partainya termasuk ke calon-calonnya. Jadi kalau kemarin belajar dari 2024 ya tadi penyampaian informasi harus sangat jelas, harus sangat tegas. Jadi meminimalkan adanya sengketa pilkada tadi. Mungkin itu Mas Hakim. Mungkin penutup dari Pak Solikin Penutup ya, untuk sesi kali ini. Terima kasih Mas. Dengan segala dinamikanya ya pilkada atau pemilu kemarin di dalam 2024 ini tentu berjalannya demokrasi atau pemilu yang akan datang ini akan terus mengalami perbaikan-perbaikan gitu ya. Terus kemudian kita sebagai lembaga pengawas gitu ya harus tetap optimis dan harus mengembangkan kapasitas kita di dalam pengawasan gitu ya. Artinya besok di dalam pengawasan pemilu di tahun 2029 gitu ya kita harus lebih canggih lagi ya. Artinya memang upaya-upaya yang harus kita laksanakan tidak hanya upaya-upaya pengawasan saja tapi upaya-upaya pencegahan gitu ya itu juga sangat penting. Terus kemudian juga yang tidak kalah penting lagi bahwa kami di Bawaslu memang kan personil terbatas gitu ya. Kami selalu mengajak kepada sahabat-sahabat Bawaslu semua bahwa kita harus benar-benar aware kepada terkait proses jalannya demokrasi ini gitu ya. Nanti tatkala memang tahapan pemilu itu sudah ada lagi, kami ajak nih kepada teman-teman sahabat Bawaslu sekalian bahwa besok kita harus benar-benar awasi proses pemilu kita gitu ya. Agar apa? Agar prosesnya berjalan dengan jujur, adil gitu. Sehingga apa outputnya adalah pemimpin-pemimpin yang benar-benar baik yang mengisi dari apa pimpinan-pimpinan kita baik di kabupaten terus kemudian di provinsi ataupun di RI sana gitu Mas Hakim. Itu Mas Hakim. Wah seru banget obrolan kita hari ini Pak Solikin dan Bu Dr. Sita Saraya. Kalau dari Bawaslu kita belajar bahwa tantangan pengawasan itu nyata itu baik dari pencalonan sampai dengan pasca pemungutan pilkada kemarin. Bahkan tadi sempat diceritakan ada yang udah terpilih terus ada di bawah kerana MK kemudian Ya jadi lagi. jadi dibahas ulang itu luar biasa sekali Pak. Kemudian kalau dari sisi akademis dari Bu Dr. Sita tadi kita tahu bahwa pengawasan bukan cuma soal teknis tapi bagian penting dari menjaga demokrasi kita. Terima kasih untuk para narasumber atas waktunya. Semoga pembahasan ini jadi pelajaran berharga untuk pilkada berikutnya. Amin. Dan semakin memperkuat demokrasi di Indonesia. Ya. Saya selaku moderator bersama seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast Bawaslu Bicara episode selanjutnya.